Dan hampir semua prodi itu kalau kita launching itu paling banyak peminatnya. Iya. Karena menarik dan memang tuntutan saat ini kan teknologi itu. Fundamental utamanya di 3 prodi yang Tiga tadi prodi ya, ini. yang teknologi rekayasa mekatronika, otomasi, dan informatika industri. Betul ya. Kemudian nanti akan ada Ada sistem aerial, aerial, terus apa terus lagi? Medical. medical elektronik juga kita punya rencana. Selamat datang di Mekatalk Nika. Episode kali ini Mekatalk Nika akan membahas rumah dari Mekatalk Nika itu sendiri, yaitu jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika Politeknik Manufaktur Bandung. Dan bersama saya sudah hadir Ketua Jurusan Teknik Otomasi Manufaktur dan Mekatronika, atau yang biasa kita singkat sebagai AE, Automation Engineering, Mas Ismail Rohim. Terima kasih sudah hadir, Mas, bersama kita semua. Terima kasih Mas Haji atas undangannya. Sehat, Mas? Alhamdulillah, walafiat, sehat walafiat. Alhamdulillah. Ya, Mas, dulu Mas Ismail itu termasuk dosen yang mengawali lahirnya mekatronika tahun 95. Ya. Mungkin bisa diceritakan itu awalnya bagaimana, kenapa sih ada mekatronika, atau sebelumnya bahkan. Kalau nggak salah Mas Ismail itu dari PENS ya? Betul ya. ITS. Ya. Terus mungkin bisa cerita kenapa akhirnya bisa ke Polman. Ya. Baik, saya coba menjawab. Jadi saya itu angkatan 88 ya. Ya. Di PENS dulu itu. Waktu itu PENS itu jadi membuka baru pertama kali buka elektronika itu di Surabaya itu tahun 88, dan saya termasuk angkatan yang pertama. Nah, waktu saya tingkat 2 itu ada tawaran dari Polman untuk dapat beasiswa perikatan dinas ya. Waktu itu Pak dari Wadir, kalau sekarang mungkin Wadir satunya ya. Yeah. Memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapatkan beasiswa itu, dan ada 5 mahasiswa yang ditawari. Itu yang angkatan pertama saya dengan Pak Adi Supriyanto, kemudian ada adik kelas saya, itu Pak Adi, sekarang masih ada ya, Pak Adi Budiarto, kemudian Mas Noval, ya, Mas Wahyudi. Jadi kelimanya ini sekarang masih ada. Yeah, yeah. Jadi saya selesai lulus 91 langsung diminta untuk bergabung dengan Polman ya. Jadi berarti kan ada jeda ya, 91 sampai 95 itu. Yeah, betul. Ya, kan baru buka pertama kali 95 itu. Yeah. Mekatronika itu. Jadi mulai 91 sampai 95 itu kami dilibatkan di jurusan ya. Terutama di waktu itu yang sekarang jadi teknik manufaktur ya. Yeah. Oh, jurusan mekanik berarti mekanik. Ya? Saya waktu itu ditempatkan di bagian preventive maintenance di bawah Pak Cepi ya. Nah, Pak Adi Pak Adi itu di multimedia dengan Pak Agus Widarsa. Itu 91 kan ya. Jadi saya di training tentang mekanik, kemudian tentang kelistrikan segala macam di situ. Nah, tadi pertanyaannya kenapa mekatronika itu didirikan gitu ya. Jadi Pak Adi Waratama saat itu punya visi jauh ke depan. Itu di Polman itu banyak mesin-mesin canggih ya saat itu ya, zaman segitu itu. Ada CNC, ada IDM, kemudian ada wirecut. Itu semuanya kan basis kontrolnya kan numerical control dan penggunaan embedded system ya, mikrokomputer di situ, microcontroller gitu. Paling tidak dengan mekatronika itu bisa menangani maintenance mesin-mesin itu. Gitu. Dan lebih jauhnya lagi itu produk Polman yang awalnya itu masih statis ya, pure mekanik, itu sudah ada nyawanya. Sehingga lebih lebih smart lagi, bisa dikontrol gitu. Kira-kira idenya seperti itu. Oh, jadi
kemunculan mekatronika di Polman Bandung karena memang kebutuhan ada mesin-mesin yang sudah canggih di seperti itu, Polman. supaya ada yang bisa menangani gitu ya. Ya, ada yang merawat. Kemudian karena itu tidak sembarang orang ya bisa itu, Betul, paling nggak betul. punya background apa. Dulu waktu saya di PENS itu memang sudah belajar apa itu microcontroller. Itu barang baru, microcontroller itu. Iya. Dan pertama kali saya masuk Polman itu juga disodorkan mesin yang nggak berfungsi, mesin Ah, CNC. gitu. Mesin Jadi CNC dengan- nggak berfungsi. Ya, di jurusan Oke. DE waktu itu ya. Iya, iya. Ketika kami apa namanya periksa gitu, ternyata sebenarnya ada akses yang nggak jalan, dan itu karena ada cut yang nggak ada gitu. Kart PCB Sumbu. gitu ya. Jadi ini apa namanya cut sumbu Oh, akses. oke. Salah satu akses itu drivernya itu nggak ada di kart, kan Oke. isinya kan kart gitu ya. Iya, betul. Nah itu kan dari 91 sampai ya sekitar 2 tahun lah ya kami di Gembleng, termasuk yang 3 di kelas datang itu full ya, hampir 6 bulan lah gitu ya. 6 bulan itu diterjunkan untuk bisa memahami apa sih kegiatan di manufaktur itu. Oke. Jadi ada apa, kami belajar tentang mengoperasikan mesin bubut yang manual ya, mesin freeze, mesin bor dan sebagainya, itu termasuk dikenalkan juga mesin-mesin CNC saat itu. Waktu di PENS nggak belajar bubut? Kalau bor gitu, mekanik Mas? belajar ya, Oh, belajar. cuman paling sekedar bikin panel box Oke. gitu. Kalau di sini waktu itu bikin ragum. Oh, oke. Jadi Ya, diajari bagaimana baca gambar ya, gambar teknik, kemudian baca gambar, detail gambar itu, sehingga kalau setiap gambar itu diproses nanti jadi satu produk yang jadi. Awalnya ini produk ini apa ini? Jadi nggak tahu, tapi suruh ngikutin aja, ikutin, yang penting dari gambar bisa diproses, gitu ya, diproses dengan ukuran yang sudah ada di situ. Nah setelah 50% pekerjaan itu mau jadi, udah kelihatan, oh ternyata akhirnya itu mau jadi ini gitu. Iya, udah kelihatan bentuknya. Iya, kelihatan bentuknya. Tapi sejak 91 hadir di Polman, itu memang sudah dirancang untuk membentuk prodi atau jurusan mekatronik itu, Mas, atau memang awalnya belum ke arah sana? Awalnya sih kita nggak tahu ya, awalnya nggak tahu. Jadi tahunya itu setelah tahun kedua. Jadi setelah adik kelas datang ya, 3 orang itu, kemudian kami dikumpulkan. Jadi tahun 93 itu ya, berarti kan adik kelas juga kerja juga di Polman. Jadi gak langsung kita datang ke sini langsung bikin prodi, tidak. Jadi dikenalkan aktivitas di Polman supaya kami bisa memahami mesin-mesin yang kerja di Polman seperti apa, konvensionalnya, kemudian nanti mau diotomatiskan itu. Nah kemudian 93 itu kami dikumpulkan berlima itu. Kebetulan saat itu juga ada yang teman kita dari ITB ya, ada Pak Eko, kemudian Pak Bolo, itu ikut dilibatkan juga membantu membuat program studi atau jurusan mekatronika itu. Dan saat itu Pak Adi bagusnya itu kita diberi ini project task case, ini bisa nggak bikin produk mekatronik. Saat itu bikin mesin jig boring. Iya. Masih level NC lah ya, NC control. Jadi dari mesin yang ada itu disuruh ngasih controller. Nah dari berapa orang itu masing-masing dikasih tugas. Waktu itu saya kebagian mengontrol sumbu. Jadi kalau dari awal itu, jadi misalkan Mas Aris itu kebagian bikin keypad sama display, gitu kan. Kemudian kalau saya kebagian bagaimana dari keypad itu data itu saya olah kemudian jadi gerakan X sekian, Y sekian, gitu kan. Terus Pakai mikro itu ya? Pakai mikro, waktu itu Z80, karena waktu itu iya. belajarnya Z80. Iya, betul. Jadi masing-masing dapat tugas, ada yang bikin drivernya, ada yang bikin displaynya ya, ada keypadnya, terus motherboardnya juga bikin sendiri itu. Ada karena sudah belajar gitu ya, ada CPU-nya, ada memorinya, ada I/O-nya gitu ya. Dan itu alhamdulillah berhasil ya, kita buat. Jadi ada assembling line di situ,
dan itu keinginan Pak Adi. Kita bikin ada pneumatik ya, ada konveyornya, nanti ada, nah itu satu proses itu yang jig boring itu apa namanya, sekarang mungkin kayak itu ya yang dari KNH itu ya. Nah itu jadi apa namanya, paling enggak standar kita mekatronik itu seperti itu, karena mekatronik sebenarnya kan spektrumnya luas ya. Nah kita itu mainnya di servomekanis. Jadi kan ada yang arahnya ke robotik, misalkan kayak ATMI gitu ya. Tapi kita ke mesin-mesin spesial, mesin purpose maksudnya. Jadi mesin itu sebenarnya nggak ada, tapi banyak perusahaan yang akhirnya ya, itu perusahaan otomotif terutama, itu banyak yang memberikan pekerjaan itu buat mesin-mesin khusus. Nah, waktu tahun 95 itu kan berarti ini mekatronikanya Polman masih jadi mekatronika pertama itu. Betul ya. Waktu itu terminologinya masih asing gitu ya. Iya. Kalau bagi Mas sendiri waktu itu apakah masih asing juga ya? Jadi mekatronika itu, terus kalau misalnya ditanya sama orang mekatronika itu apa sih? Jawabnya kayak gimana, Mas? Jadi mekatronik sebenarnya singkatan ya. Mekanik elektronik. Iya. Jadi waktu itu kompetensi kami ya dari elektronika itu nggak punya background mekanik sebetulnya. Cuman Polman itu bagusnya sudah kuat di bidang mekanik. Sehingga tinggal digabungin aja gitu. Jadi yang ngajari mekanik itu memang orang-orang waktu itu PMS ya. Itu yang punya background mekanik di situ. Kemudian elektronik itu bagian kami gitu. Nah, ketika menyusun kurikulumnya ya di waktu itu ya memang kita searching juga ya. Mekatronik itu apa sih kajiannya gitu ya. Nah, kalau disimpulkan internet ya. Kenapa? Dulu belum ada internet. Terus searchingnya gimana, Mas? Itu apa namanya? Suka ada Pak Adi itu suka ngasih literatur ya. Mekatronik itu apa gitu kan. Gitu ya. Terus kalau mungkin textbook sudah ada saat itu ya. Textbook sudah ada sehingga kita dari diskusi isinya mekanik, elektronik dan sama ini sebenarnya gambaran aktivitas Polman itu sudah dapat cukup bahan. Nanti mekatronik itu mau kemana gitu kan. Jadi saat itu kan Polman masih bikin mold kan gitu ya, press tool. Itu kan sentuhan elektroniknya nggak ada. Nah saat itu proyek pertama waktu saya belum membuat apa prodi ini ya, apa jurusan ini, saya di divisi maintenance saat itu bikin mesin ada konveyor saat itu. Konveyor sama mesin ini kancing, pembuat kancing BH. Kancing BH. Itu kan sudah melibatkan motor-motor ya. Itu pertama kali saya terlibat di produksi ya sebelum membuat prodi ini. Dan setelah prodi ini dibuat, itu proyek pertama ya, itu membuat jig boring. Jadi bagaimana mengebor apa namanya, body engine saat itu ya, itu sekaligus, jadi berapa lubang itu langsung dibor gitu. Itu kan mempercepat proses. Itu di situ sudah ada sentuhan kontrol. Respon industri terhadap pembukaan jurusan baru waktu itu gimana, Mas? Ya karena ini baru pertama kali ya, itu luar biasa gitu ya, karena di industri, terutama waktu itu kan memang magang, itu kan di Tiga itu kan lama ya, setahun ya. Itu banyak mahasiswa kita yang magang itu dilibatkan untuk apa namanya, istilahnya mengubah sistem di situ, yang manual jadi semi manual gitu. Itu cukup cukup antusias untuk meminta terutama mahasiswa kita magang dan juga lulusan kita. Jadi untuk membantu mereka juga ya. Betul ya. Karena waktu itu memang lagi eranya mengotomasikan mesin-mesin produksi. Manual. Itu kan tahun 95 ya, Mas ya. Sekarang tahun 2024 artinya sudah 29 tahun. Sudah 29 tahun. Nah, seperti apa mekatronika sekarang dan seperti apa roadmap-nya dari jurusan secara teknologi kan pasti berkembang. Betul ya. Jadi kalau kita bagi itu kita bagi per 10 tahun ya. Jadi pertama kali kita buka jurusan ini dengan satu prodi ya, itu mekatronika. Itu pertama
jelas kita harus tahu apa itu mekatronik gitu ya. Iya, betul. Dan kita perlu membuat fasilitas, terutama kan ini objeknya kan mahasiswa ya. Jadi sebenarnya produk kita mahasiswa sebetulnya. Iya. Kalau pekerjaan tadi itu kan mungkin sampingan ya, utamanya kan mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa itu punya kompetensi di situ, itu pekerjaan-pekerjaan berkaitan dengan mekatronik bisa kita lakukan gitu. Nah, setelah kita tahu apa itu mekatronik ya, mekatronik itu kan memang kalau dari singkatannya mekatronik, mekanik elektronik. Tapi kalau dari bangunannya itu sebenarnya mekatronik itu dibangun 3 kompetensi utama. Ada mekaniknya, ada kontrol sistemnya, kemudian ada informatiknya. Sehingga itu jadi basis kita menyusun kurikulum gitu. Mekaniknya apa saja, itu orang-orang yang punya background mesin mekanik di Polman itu nanti yang nyusun itu. Kemudian informatik, kalau di elektronik juga kita belajar juga informatik. Jadi artinya kalau informatik elektronik itu kita bisa kita handle gitu. Nah, dari situ kita breakdown semester 1 harus dapat apa, 2 apa, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat ya secara umum itu sebetulnya sistem kontrol yang nanti digabung dengan mekanik itu paling enggak harus ada sensor di situ, gitu kan ya. Berarti kan harus belajar sensor mahasiswa itu. Kemudian mahasiswa itu harus belajar aktuator. Aktuator di industri itu ya isinya itu aja gitu. Ada motor listrik, ada pneumatik, ada hidrolik, ya. Kemudian kontrol. Nah, kontrol itu sebetulnya ada 3 pilihan yang bisa kita lakukan. Berbasis PC, berbasis microcontroller atau embedded system itu ya, atau PLC. Nah, itu yang kita berikan gitu. Jadi harapan kita dengan itu dan dengan bekal itu mahasiswa bisa berbuat banyak untuk membuat produk-produk mekatronik gitu. Itu jadi fase pertama 10 tahun pertama, jadi 2095 ya, sampai 2005 itu kita penguasaan mekatronik dan penguatan gitu ya. Jadi kita lengkapi karena nggak langsung kita berdiri itu langsung 3 tahun ready gitu. Betul. Jadi per semester, semester ini kita siapin, sambil ini jalan semester berikutnya butuh apa. Dan itu banyak yang kita create sendiri, peralatan-peralatan itu. Peralatan lab bikin sendiri ya? Betul, karena Polman cukup mendukung ya. Kita bikin ini, jurusan lain bantu gitu. Dan saat itu ada juga permintaan dari Politeknik Timah saat itu. Bikin juga, akhirnya kita bikin teaching aid duplikasi, udah sebagian buat sana, sebagian buat sini. Sampai sekarang masih pakai produk sendiri, Mas? Iya, sebagian besar produk sendiri. Besar ya? Iya. Jadi terutama kayak yang instalasi itu sebenarnya bagusnya Polman itu karena dulu Polman itu kan ini ya, mesin-mesin yang ada kan dirawat sendiri. Sehingga tahu dalamnya. Jadi mesin bubut, mesin milling, mesin gerenda itu rangkaian dalamnya itu apa? Itu dibongkar, itu jadi media pembelajaran. Jadi itu bagus sekali gitu ya. Jadi supaya pas mahasiswa tiba-tiba disuruh ngebongkar mesin, udah kenal nih. Iya, ini rangkaian apa gitu ya. Pasti mesin ini rangkaiannya seperti ini gitu. Ya. Jadi itu fase pertama, itu penguasaan ya, penguatan. Termasuk juga kerjasama ya. Saat itu juga jadi 2009 ini ya, 95 ya, kemudian sekitar tahun 2000-an nggak salah ya. Itu kita sudah kerjasama dengan SMK. Bikin program Seamless itu. Jadi pertama kali dibuka itu kan satu kelas ya. Karena itu kelas AEA, AEB itu punya sejarah sendiri itu. Jadi AEA itu adalah angkatan pertama dan kelas mekatronika yang kita buka di awal. Nah, setelah itu kan muncul AEB. AEB itu hasil kerjasama dengan SMK. Setelah itu ada SMK 1 Cimahi sama SMK Ponorogo Jenangan. Itu yang program Seamless. Program Seamless itu mereka yang 4 tahun di SMK itu langsung ke Polman, masuk jurusan di mekatronika itu langsung 3-2. Saat itu kan programnya 3 tahun kan. Jadi mereka tinggal nyelesain
2 tahun 2 lagi tahun gitu sisanya. ya. 2 tahun sisa itu 1 tahun di industri, jadi kita hanya 2 semester sebetulnya. Iya. Nah, Berarti mereka 3 tahun di Polman itu sebenarnya 1 tahun di SMK, 1 tahun di industri, 1 tahun di betul, Polman gitu ya. betul. Dan cuma itu lama ya, itu hampir 14 tahun itu program itu. Ya. 14 tahun. Setelah itu ada kebijakan bahwa seolah-olah kan SMK kan menyelenggarakan D2 gitu kan ya. Sementara D2 itu ranahnya perguruan tinggi. Jadi setelah itu ditutup, itu tetap yang AEB ini kan nggak bisa hilang. Akhirnya kita nambah kelas yang kedua mekatronika, namanya AEB. Kemudian tahun 2001 ya, 2001-2002 itu kita kerjasama dengan BLK. Hampir semua politeknik di Indonesia itu diminta kerjasama dengan BLK itu kerjasama dengan politeknik setempat. Jadi Surabaya dengan PENS, Bandung dengan Polman itu untuk menambah kapasitas lulusan politeknik. Kan waktu itu dirasa kurang gitu. Nah, saat politeknik itu masih jarang waktu itu ya. Ya, lulusan politeknik masih jarang. Ya, masih jarang. Jadi nambah lulusan diminta kerjasama. Karena kebutuhan ini kali ya Mas, dunia kerja, kebutuhan Betul, tenaga terampil. Ya. Nah, saat itu 2001 kita buka kampus 2 ya. Seolah-olah kampus 2. Jadi kuliahnya di BLK Gatot Subroto. Nah, itu kelasnya 2 AEC. Gitu. Itu sekitar 9 tahunan lah itu. 9 tahun. Setelah itu selesai proyeknya. Nah, ini jadi kelas ketiga. Setelah ini kan tetap harus buka terus kan, nggak mungkin hilang. Itu makanya jadi AEC gitu ya. Nah, kemudian di fase berikutnya itu fase pengembangan program ya. Pengembangan program. Jadi kita, kapasitas dan program. Jadi kita sudah mulai nambah kapasitas saat itu. Jadi dari 2000 berarti kan 95 sampai 2005, 2005 sampai 2015 ya. Itu kita sudah mulai peningkatan kapasitas mahasiswa. Dan juga prodi-prodi sudah mulai mau dibuka lagi gitu. Ya. Kemudian fase berikutnya itu fase kerjasama dengan luar negeri. Jadi kita kerjasama dengan Taiwan, NCUT, kemudian dengan Perancis ya. Itu sebelum pandemik itu ada program magang di Taiwan. Jadi mahasiswa selama ini kan magangnya di industri. Nah, mereka magang di kampus di Taiwan itu. Jadi bahasa kita itu membantu profesor di sana, penelitian di sana itu di akuisisi data. Akuisisi data. Ya, karena mereka mahasiswa kan kita beri materi itu ya, terutama yang lab view itu cukup membantu ya. Jadi, padahal kita kerjasama dengan mechanical engineering di sana. Artinya background-nya bukan background elektronik. Jadi mereka melakukan penelitian, misalkan getaran di mesin. Nah, bahasa kita itu yang membantu di akuisisi datanya, baca sensor, kemudian mengolah data itu gitu. Itu sampai pandemi. Itu sudah mulai ngerambah ke kerjasama luar negeri. Kemudian yang berikutnya fase kita sebagai pusat unggulan sebetulnya dari 2025 sampai 2035 itu kita coba sudah menyasar ke bahwa jurusan kita itu sebagai pusat unggulan bidang mekatronika dan otomasi gitu. Nah, itu kan kalau kita lihat piramida otomasi secara utuh ya, nanti kan ada ininya ya, level bawah, level nolnya itu level field ya, devices. Jadi smart devices ada di bawah. Kemudian level berikutnya itu kontrol. Ya. Kemudian di atasnya lagi itu ada supervisory. Kemudian di atasnya itu ada planning, manajemen ya. Di atasnya itu manajemen level ya. Nah, ranah bawah ya, level sama kontrol itu sebenarnya bisa diwakili oleh prodi mekatronik itu. Ya. Kemudian supervisory control itu dengan prodi yang kita buka, kalau nggak salah tahun 2016-an ya, kita buka TRO itu yang D4. Itu untuk mengisi level di atasnya. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya bedanya mekatronik sama otomasi itu apa? Betul, itu pertanyaan paling banyak. Itu sering ditanya ketika mahasiswa itu masuk. Bedanya apa mekatronika dengan otomasi? Betul ya.
ketika masuk AE, jurusan AE atau Polman ini apa di jurusan AE bedanya apa sih mekatronika dan otomasi. Sebenarnya ini hanya diskusi internal gitu ya saat itu ya. Karena dari jurusan sudah ada dua unsur sebetulnya. Ada mekatronik sama otomasi. Ya. Dari nama jurusan. Dari nama jurusan itu sebenarnya bisa di-split. Otomasi Otomasi manufaktur dan gitu. mekatronika ya. Artinya Iya. sudah ada dua nama. Sudah ada dua di situ nama gitu ya. Nah, ini sebenarnya hasil dari diskusi karena otomasi mekatronik itu juga sama bangunannya. Ada mechanical-nya, ada kontrol sistemnya, kemudian juga ada informatiknya. Nah, kira-kira bedanya di mana? Nah, ini cukup panjang juga diskusi itu. Sehingga akhirnya kita putuskan sekitar tahun 2016-an itu ada prodi TRO. Nah, bedanya apa ya? Jadi sebenarnya kita punya sejarah ya. Kita punya sejarah dapat pekerjaan dari industri itu kebanyakan mekatronik memang. Jadi karena kita fokusnya di servo mekanisme. Jadi ngontrol posisi kecepatan areanya di situ ya, kontrol motor sebetulnya. Nah, itu kalau mekatronik itu antara yang dikontrol sama kontrolernya itu masih di satu ruangan. Gitu. Jadi kalau ada mesin, kontrolnya di situ, barang yang dikontrol di situ, yaitu produk mekatronik. Ya, kayak robot misalkan ya. Robot itu ada mekanikalnya di situ, ada kontrolnya, masih satu di situ ya. Walaupun misalkan banyak station ya, mungkin di jurusan kita ada miniatur untuk proses produksi di situ, itu kan ada sampai 6 station gitu ya. Ya. Walaupun itu banyak station yang saling berkaitan nanti sequence kerjanya. Tapi kan kontrolnya di situ. Jadi yang dikontrolnya di situ, kontrolnya di situ, yaitu masuk bidangnya mekatronik. Nah, kemudian otomasi itu apa? Otomasi itu ya, itu kalau antara controller dan dikontrol itu sudah nggak jadi satu di tempat gitu. Mungkin yang dikontrolnya itu ada di gedung sebelah atau mungkin berjauhan, sudah lintas provinsi misalkan ya. Itu sudah ranahnya otomasi. Nah, begitu juga mungkin ada sub produk produk mekatronik. Kalau banyak ya, kemudian perlu disinergikan, dikoordinasikan. Nah, itu juga bagian dari aktivitas otomasi gitu. Jadi misalkan ada 5 mobil robot misalkan gitu ya, itu mau diintegrasikan. Nah, itu sudah ranahnya otomasi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian bangunan yang terakhir ya, level terakhir, planning sama manajemen level di atas itu ya, yang ERP sama MES ya, MES ya, manufacturing execution system. Kemudian di atasnya ERP, enterprise resource planning. Jadi kalau MES itu kan bagaimana memonitor ya dari atau menschedule ya proses dari bahan baku menjadi barang jadi. Itu bisa di-trace gitu. Nah, kalau ERP itu siklus keseluruhan bisnis itu ditangani di ERP di situ. Nah, ini jadi bagian prodi yang terakhir kita bangun, informatika industri. Informatika industri itu ya. Jadi sebetulnya nanti aktivitasnya di situ. Di MES atau di ERP dan ERP gitu. Jadi harapan dengan 3 prodi itu akhirnya kita akan bisa menghasilkan bisa menjadi pusat unggulan lah bidang mekatronik dan otomasi ini. Jadi memang ada background sejarahnya setiap prodi dibangun itu memang karena kebutuhan tertentu ya. Betul. Ya. Kalau prodi yang terbaru Mas yang sistem aerial? Ya, sistem aerial kita lagi upayakan sudah dipropose ya. Kita nunggu perizinan. Sebetulnya itu juga kalau kita lihat kan juga mekatronik juga gitu. Jadi nanti turunan dari mekatronik otomasi ini banyak. Kita punya rencana bikin medical elektronik misalkan. Itu kan juga isinya juga ada mechanical-nya, ada kontrolnya gitu. Betul. Tapi bangunan ini paling enggak ini jadi fondasi utama. Nanti prodi-prodi baru yang muncul itu nanti penguatnya ya ini. Turunannya. Iya. Berarti fundamental utamanya di 3 prodi yang tadi ya, yang teknologi rekayasa mekatronika, otomasi dan informatika industri. Betul. Ya. Kemudian nanti akan ada aerial, sistem aerial, terus apa lagi medical
medical elektronik juga kita punya rencana bikin juga, karena Iya. penelitian sudah mulai menyasar ke alat-alat medis gitu. Iya. Itu saya rasa juga strategis juga prodi itu, dan hampir semua prodi itu kalau kita launching itu paling banyak peminatnya. Iya. Karena menarik, dan memang tuntutan saat ini kan teknologi itu gitu. Betul, betul. Ya memang ya pastinya menarik karena itu masih jarang ya. Kalau mekatronika kan misalnya dibanding teknik elektro atau teknik Iya. mesin kan, mekatronika nggak banyak. Gitu. Apalagi informatika industri kan baru pertama di Indonesia. Iya. Baru pertama di Indonesia, apalagi sistem aerial. Iya. Seperti itu ya. Nah, tahun ini buka berapa kelas, Mas? Untuk setiap prodinya itu? Jadi kita kita ingin lulusan SMA atau SMK itu bisa tertampung ya. Karena kalau melihat dari setiap tahun saya melihat yang ingin melanjutkan, kemudian kapasitas kita di Polman sedikit sekali gitu ya. Itu sudah saatnya kita itu sudah harus menambah kelas, ya, menambah kapasitas. Jadi ini sudah tahun ketiga ya, tahun ketiga. Itu setiap prodi yang terutama di jurusan AE itu dilipat 2 kali kan. Ya, jadi sekarang dikalikan 2 ya. Kalikan 2, dulu 2 kelas, sekarang 4 kelas. Jadi satu prodi sekarang itu menerima 4 kali 24 mahasiswa. Jadi 96 masing-masing kampus. Dan itu kalau sistem penerimaan sekarang itu kan dibagi 3 jalur ya. Ada jalur prestasi, ada jalur tes, ada jalur mandiri. Ya. 30%, 40% sampai 30%. 30% itu yang jalur raport. Jalur raport ya, raport. 40% itu jalur tes. Iya. Jadi coba bayangin 96, 30%-nya cuma 29. Satu prodi itu berarti kita itu terima 29. Iya. Memang kita ada 3 prodi ya. Iya. Akhirnya 29 kali 3. Dan itu paling banyak sebetulnya. Iya. Karena yang lain kalau misalkan Polman kan kapasitasnya kan memang standar di 24. Betul. Kalau 24 30% dari 24 kan cuma 8. Iya. Yang diterima. Iya. Betul. Nah, bagaimana dengan keterserapan lulusan, Mas? Yeah. Untuk mahasiswa dari jurusan atau lulusan dari jurusan AE ini, Automation Engineering. Iya, sebetulnya kita bisa ini ya, paling nggak data awal kita bisa pantau dari mereka PPI itu. Ketika saya monitoring, itunya mereka itu yang kerjanya bagus itu sudah ditawarin, dan nanti setelah lulus kesini aja gitu. Nah itu, tapi memang sekarang itu trennya itu masuk, karena kita D4 ya, kalau dulu D3 itu kebanyakan mereka itu ingin lanjutin lagi karena nggak puas dengan D3. Jadi kalau data terakhir, karena kita masih terima lanjutan ya, mungkin sebagian besar mahasiswa kita ngelanjutin. Tapi kalau sebelum kita buka D4 itu keterserapannya itu, jadi 3 bulan itu sudah habis betulnya terserap di industri gitu. Berarti di dalam 3 bulan tuh mereka sudah terserap oleh kebutuhan tenaga kerja ya. Iya. Oke. Baik. Mungkin ada ini, Mas, saran untuk mahasiswa baru gimana caranya supaya lulus tepat waktu gitu kan. Karena kalau nggak salah di Polman itu kan banyak juga yang DO. Iya. Jadi sekarang itu sistem pendidikan baru itu kan memang sistemnya baru ya. Semuanya sekarang terpusat. Itu kalau dulu Polman itu melakukan seleksi itu ada 2 tahap. Jadi ada tahap tes, berikutnya itu ada tahap kedua itu ada kita bisa melihat kepeminatan, kesehatan gitu ya. Itu sehingga kita bisa antisipasi di awal. Oh, calon mahasiswa ini punya potensi kuliah di Polman. Oh, ini kayaknya kurang, ini kesehatan kurang gitu ya. Karena di Polman itu biasanya terutama di semester awal ya, atau di tahun pertama itu kan masih banyak kerja fisik. Karena itu kan jadi mata kuliah kurikulum ini ya, istilahnya itu kekhasan Polman.
itu semuanya harus dapat proses manufaktur. Dan tidak semua itu kan siap dengan itu. Jadi kalau sekitar 2 tahun, 3 tahun terakhir itu kan sistemnya terpusat. Kita tidak bisa melakukan seleksi tahap kedua. Sehingga apapun itu yang sudah lolos seleksi ya kita terima. Nah, kadang-kadang mahasiswa kita itu di luar ini prediksi. Oh, kuliahnya kok misalkan dari pagi sampai sore. Kemudian kaget mereka ya. Kita harus ngikir gitu kan. Iya, betul. Gitu, sehingga beberapa Datang ke ada kampus, yang ini kampus apa pabrik gitu. ini kampus atau pabrik gitu kan ya. Apalagi kalau sakit, kita kan kehadiran 100%. Jadi kalau sakit harus diganti, itu kan tidak semuanya siap. Jadi emang yang bertahan sampai saat ini ya berarti emang secara mental juga teruji gitu kan ya, secara fisik gitu dan seterusnya. Dan kalau saya boleh istilahnya berikan saran, jadi gini, ikuti saja perkuliahan itu ya, itu kadang-kadang nanti manfaatnya itu baru ketahuan berikutnya. Sekarang kok sama saja kuliahnya itu ada fisika, matematika kan gitu ya. Kemudian apalagi tambahin bubut gitu. Kerja bangku ya? Iya, kerja bangku, ngikir gitu kan ya. Nanti mata kuliah menarik itu nanti ada di tingkat berikutnya. Ya. Oh, dulu belum pernah belajar pneumatik, sekarang belajar, kan menarik itu. Belajar motor listrik, program kan gitu ya. Mikroprosesor, mikrocontroller gitu. Robotik. Gitu. Pokoknya menarik itu. Jadi jangan, intinya sih sabar lah. Kalau pertama masih berat ya, kalau sabar insya Allah ada hasil dari kesabaran itu. Itu nanti ada kenikmatan ya, menikmati materi-materi di keteknikan ya, di keprodian gitu. Mungkin ada closing statement Mas? Harapan Mas Ismail terhadap jurusan gitu ya. Kedepannya mekatronika Polman ini mau seperti apa? Ya. Jadi pertama saya sampaikan terima kasih nih ke teman-teman yang bersama-sama bangun bangun jurusan ini. Kita bayangkan 100 tahun lagi, 100 tahun lagi mungkin saya, Mas Haji, yang lain udah nggak ada gitu. Nah itu kita ingin jejak kita ya, perjuangan kita itu tumbuh besar. Ya. Itu kan jadi amal jariah kita gitu ya. Orang tua ngambil manfaat, kemudian masa-masa kita ya. Mungkin nama kita sudah nggak ada, mungkin kita juga 100 tahun nggak dikenal oleh anak generasi kita ya. Mungkin cicit kita itu nggak tahu dulu buyut saya namanya siapa, dalam doanya mungkin juga agak tersebut gitu ya. Sehingga itulah kontribusi kita ya, mumpung masih diberi kesempatan itu, saya dan terutama rekan-rekan di jurusan ya, itu saatnya kita untuk menyiapkan bekal ya, itu dengan yang bisa kita lakukan sekarang kan ya, menyiapkan generasi ini. Kemampuan yang kita miliki kita share sehingga anak didik kita bisa mendapatkan ilmu itu, dan ilmu itu berkembang sampai turunan berikutnya. Dan itu kan yang akhirnya jadi amal yang gak terputus gitu. Ya. Dan saya berharap jurusan ini masih bisa berkembang banyak gitu ya. Ya, mungkin saya sekarang terakhir ya menjabat ketua jurusan, tapi sebenarnya banyak prodi-prodi yang bisa. Periode kedua ya Mas? Periode kedua. Nggak periode ketiga? Periode ketiga. Maksimal 2. Maksimal 2 ya. Jadi saya berharap ada berarti estafet ya. Pasti yang baru lebih energik, visinya lebih ke depan gitu ya. Sehingga nanti Polman ya, secara umum Polman juga semakin besar ya, jurusan kita juga semakin besar pula ya, dan ada kepercayaan masyarakat untuk kuliah di Polman, terutama di jurusan AE. Jurusan AE memberikan kontribusi yang besar buat bangsa ya, negara dan masyarakat. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih Mas Ismail. Sama-sama. Atas kesempatannya, kehadirannya. Semoga bisa hadir lagi nanti di waktu lain. Insyaallah. Baik teman-teman, sekian Mekatronika episode kali ini. Terima kasih.